Ya, terima kasih Bu Weni ya. Jadi memang benar ya, akhir-akhir ini tidak hanya di Sumsel ya, Ya, di daerah lain juga banyak kejadian-kejadian eh, dalam bentuk tindakan kekerasan ya di lingkungan pendidikan. Eh, yang kita lebih sesalkan lagi, yang menjadi pihak yang terlibat langsung itu eh, adalah guru ya. Nah, kalau di lembaga pendidikan kan sebenarnya kan ada pengelolanya, ada tenaga kependidikan ya seperti staf di perpustakaan, tapi ada guru. Nah ini hampir dari semua kasus kekerasan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini pelaku utamanya itu guru. Ya. mm, Jadi ini memang sesuatu yang sangat serius. Ya saya setuju, memang harus kita diskusikan ya kenapa ini terjadi ya. Mengapa ya? Karena kalau kita bicara lembaga pendidikan itu sebenarnya eh, lembaga pendidikan itu bolehlah dia punya aset, punya gedung ya, punya laboratorium, tapi aset terbesar dari lembaga pendidikan itu adalah gurunya ya. Nah, kalau aset terbesar ini bermasalah ya. Jadi kalau Pak Edward misalnya ini punya aset apa ya, punya lahan 100 hektar bermasalah, itu kan pusing. Nah, jadi kita kalau misalnya laboratoriumnya kurang bagus, gedungnya kurang bagus, it's not a problem ya, itu bukan masalah yang serius. Tapi kalau guru, ada masalah dengan guru di lembaga pendidikan kita, itu sungguh-sungguh satu masalah ya, karena guru inilah aset terbesar kita. Dan aset terbesar ini apa namanya peran dan fungsi serta pengaruhnya sangat strategis ya. Karena guru itu kan dia tidak hanya mentransfer ilmu ya, tidak hanya mentransfer nilai kepada anak-anak kita, tapi dia bisa mengubah kehidupan anak-anak kita ya. Saya kira kita yang pernah sekolah itu ya tidak jarang kita bisa ingat ya betapa ada beberapa guru itu sebenarnya mengubah ya, mengubah apa namanya cara pandang kita sehingga kedepannya mengubah hidup kita gitu kan. Nah kemudian eh, guru ini pengaruh guru terhadap peserta didik ini bukan sesuatu yang bisa terjadi cepat dan hilang cepat, tapi pengaruh guru terhadap peserta didik itu bisa long life ya. Jadi bisa sepanjang hayatnya gitu kan. Jadi kalau pengaruhnya positif itu insya Allah ya peserta didik juga akan mendapat hal yang positif sepanjang hidupnya. Sebaliknya kalau pengaruhnya negatif itu juga akan terbawa sepanjang hidupnya ya. Nah kemudian eh, apa sebenarnya yang membuat pendidik ini begitu penting? Itu sebenarnya bukan metode mengajarnya, ya. Bukan teknik mengajarnya, tetapi karakternya. Ya. Jadi kalau guru ada kurang-kurang, ya metodenya kurang bagus, ya teknik mengajarnya kurang bagus, itu sebenarnya bukan masalah yang serius. Tapi ketika guru punya karakter yang bermasalah, problematik, nah itu masalah yang serius gitu. Jadi uh, melakukan kekerasan terhadap peserta didik ini termasuk apa namanya persoalan yang serius ya karena itu menyangkut karakter guru ya. Dan kalau menurut ajaran Islam ya kenapa guru itu sangat penting ya karena memang bernilai sekali guru itu karena tanpa guru itu kaum muslimin itu tidak bisa melaksanakan salah satu kewajibannya untuk belajar gitu kan. Jadi guru itu sangat penting ya. Nah mungkin uh, sampai di situ dulu ya oke, Bu Weni ya. baik. Ya nanti kita. Oke, baik Prof. Jadi tadi Anda sudah mengkronologiskan mengapa pendidik itu perannya sangat vital, boleh dibilang seperti itu, pakai kalimat saya sendiri, karena juga menyangkut long life. Bayangkan kalau long life-nya itu negatif, seperti yang sudah atau sedang dialami oleh para korban pelecehan, kekerasan seksual di sebuah ponpes di Ogan Ilir.
Nah, Prof, dalam hal ini, bagaimana kemudian sebuah ponpes atau lembaga pendidikan apapun, karena saya yakin dan juga beberapa literatur menyebutkan bahwa ini kita nggak bisa bukan bawa ke ranah agama, tetapi ada pada semua agama, boleh dibilang seperti itu. Yang Ya, ada dormitorinya, ya kan? Yang ya, ada ya asramanya, itu cenderung terjadi hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana rekrutmen terhadap pendidik itu? Kalau yang dilihat yang pertama adalah karakter. Kalau kurang cakap bisa dilatih, kalau kurang pintar bisa diajarin. Tetapi begitu karakternya buruk, maka ya, itulah yang kemudian menjadi atau merusak anak didik kita. Bagaimana ya, proses rekrutmen karakter ya, tersebut? ya. Jadi saya kira ini ya artinya the core issue ya, isu yang paling pokok ya di dunia pendidikan kita. Saya kira dalam 20-30 tahun terakhir ini memang terkait dengan proses rekrutmen guru ya. Sama guru, dosen juga ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana guru-guru itu direkrut, itu sebenarnya nggak banyak beda ya proses rekrutmen guru dengan proses rekrutmen tenaga administrasi ya. Memang ada tambahan soal tertulis ya. Nah, tetapi menurut saya proses rekrutmen guru kita itu benar-benar memerlukan apa namanya perbaikan ya. Karena banyak sekali kita ini. Yang pertama, rekrutmen kita itu mungkin banyak hanya mengandalkan IPK gitu kan. Eh, Kemudian rekrutmen kita itu tidak memperhatikan apakah orang ini memang punya minat dan bakat untuk jadi guru, gitu kan. Nah, padahal kan penting sekali ya, tidak hanya dalam profesi guru, tetapi dalam semua profesi itu kan ada satu ungkapan ya, do what you love and love what you do kan. Jadi orang tuh nggak mungkin dia bisa happy dengan pekerjaannya, nggak mungkin dia bisa sukses kalau dia tidak mencintai pekerjaannya. Nah, banyak sekali ya guru-guru kita ini, bahkan mungkin dosen juga itu kalau dalam tanda petik itu kecemplung jadi guru Kecemplung. ya. Iya, jadi sebenarnya dia itu Kecemplung. nggak minat banget gitu. Dia tuh sadar sebenarnya nggak minat, nggak bakat jadi guru. Tapi karena tidak ada pekerjaan, ya, lalu ada kesempatan melamar, apalagi jadi PNS, ya mendaftar. Nah, karena proses rekrutmen yang tidak begitu selektif, ya, maka dia keterima. Nah, begitu keterima, ya, bagi dia apa namanya? Tentu karena dia tidak minat, tidak bakat, ya menjadi guru itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat dia gitu. Sehingga banyak sekali keluh kesahnya gitu kan. Oke. Jadi dia bukan bukan menikmati pekerjaannya dan bukan berusaha meningkatkan profesionalismenya, tetapi yang dilakukan adalah berkeluh kesah. Sedikit ada masalah, masalah kecil dibesar-besarkan, itu saja. Saya Hmm. kira betul Bu Eni, jadi memang proses rekrutmen guru kita ya ini harus kita benahi ya. Hmm. Dan mohon maaf saya tambahkan, kalau di negara-negara maju yang pendidikan termasuk terbaik di dunia, itu memang mereka sangat ketat ya. Jadi kalau misalnya, kalau saya tidak lupa, di Korea itu untuk bisa jadi guru itu kalau tidak masuk the best 20 ya. Jadi kalau ada lulus orang 100 itu hanya ranking 1 sampai 20 yang boleh jadi guru. Di Finlandia itu yang pendidikannya katanya terbaik di dunia itu best 10 ya. Best 10. Singapura juga best 10. Ya best 10, Singapura juga best 10 gitu kan. Nah, kalau kita ini kan yang best 10 itu kan ya maunya kerjanya di bank, kerjanya di BUMN gitu kan, kerjanya di lembaga-lembaga lain. Nggak minat jadi guru, sehingga yang jadi guru itu ya yang mungkin yang di bawah ya. Jadi, nah ini saya kira, tentu kan nggak ada pertanyaannya, kenapa orang-orang terbaik ini nggak minat jadi guru ya? Karena Karena mungkin susah, gajinya ya kecil. ya gaji kecil dan
mungkin di dunia pendidikan kita kan tidak karirnya juga membingungkan kan, karena tidak ada merit system kan. Ya. Ya, orang guru-guru terbaik itu susah jadi kepala sekolah gitu kan. Nah, kalau yang tim sukses masih keluarga pejabat, nah itu walaupun nggak berprestasi jadi kepala sekolah, ya kan. Nah, jadi mulas kemana-mana nih. Ya, jadi banyak yang harus dibenahi karena pendidikan itu dia punya multiplier effect. Ya. Jadi kalau kita benahi secara parsial juga nggak menyelesaikan masalah. Oke, Prof. Tapi pertanyaannya, ya, saya pertajam lagi nih. Bagaimana bisa merekrut yang punya karakter baik dan tidak punya penyimpangan seksual dalam setiap lembaga pendidikan? Ya, jadi memang harus ada proses seleksi yang baik. Ya, misalnya ya kalau kita mengenalkan ada namanya psikotes, ya. Jadi interview dan simulasi itu sangat penting, Bu. Nah, interview ini kalau dilakukan oleh psikolog yang betul-betul ahli, itu dia bisa mendeteksi kok. Ini orang ini cocok apa enggak jadi guru, ya. Nah, pertanyaan saya, apa ada proses interview, ya, untuk guru kita, untuk dosen kita, kan gitu. Nah, yang kedua, selain interview itu simulasi, Bu. Jadi orang tuh kalau mau diangkat jadi guru, coba dicek. Sebenarnya orang ini punya bakat nggak untuk mengajar. Ada orang IPK-nya misalnya 4, tapi suaranya misalnya nggak jelas gitu kan. Itu kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Ada orang ngomongnya bagus, tapi penguasaan ilmunya kurang. Nah, saya ingin mengatakan di sini, Bu, sebenarnya kita bisa, tapi kita nggak mau lakukan. Kenapa misalnya ya, ketika proses di penerimaan akabri, akpol, ya, proses penerimaan karyawan di bank-bank, itu kita bisa kok. Ya, kita bisa begitu ketat, ya, begitu selektif, ya. Kenapa untuk pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa kita, ini kita nggak serius gitu. Ya, nanti kita juga bisa diskusikan. Kita ini bukan hanya proses rekrutmennya, proses pembinaan guru juga. Ini formatnya nggak jelas. Ya. Nah, ya jadi gitu, Bu. Oke, Prof. Tapi kan dalam hal ini yang kita bicarakan konteksnya sekarang itu adalah tentang ponpes atau tentang lembaga pendidikan yang boleh dibilang masih terbilang tradisional, sehingga dalam proses rekrutmennya tentu tidak sebaik yang tadi Anda sebutkan. Bagaimana untuk bisa mengantisipasi? Yang ini tidak bisa karena punya kecenderungan penyimpangan seksual. Kalau soal bebas narkoba kan ini sekarang ini sebagai sebuah hal yang sangat biasa ya. Tapi untuk penyimpangan seksual yang akan merusak anak itu ke depannya, long life-nya tadi, bagaimana menurut Anda? Cara perekrutannya? Ya, sebenarnya melalui proses psikotes itu bisa, Bu, seperti saya katakan tadi. Ya. Nah, itu bisa kok dilacak. Tapi saya kira begini ya, terkait dengan semua ini, kita nih di Indonesia ini, izin untuk mendirikan lembaga pendidikan itu terlalu mudah, Bu. Terlalu mudah. Ya, terlalu mudah, ya. Banyak itu yayasan tuh yang ya ruang belajarnya belum jelas, gurunya belum jelas, tapi dia sudah dapat izin mendirikan sekolah gitu kan, mendirikan pesantren gitu kan. Nah, di perguruan tinggi juga ini saya kira baru 10 tahun terakhir ya, Pak Azwar ya, agak ketat ya. Kalau dulu kan jalan aja, Bu, prodi ini buka, tahu-tahu udah buka universitas, sekarang sudah agak ketat ya. Tapi ketatnya itu misalnya sekarang kalau dosen itu harus minimal punya 5-6 gitu kan untuk satu prodi. Nah, sekarang guru ya di atas kertas sih sekarang udah mulai ketat, tapi dalam kenyataannya masih terlalu muda. Nah, harusnya memang ya membuka lembaga pendidikan itu jangan seperti buka warung. Ya. Jadi buka lembaga pendidikan itu harus penuh komitmen dan tanggung jawab. Ya. Kalau kita buka warung itu tiba-tiba bangkrut tengah jalan, itu kan yang rugi kan kita sendiri. Tapi kalau kita buka lembaga pendidikan asal-asalan,
anak ini sudah kadung bersekolah di tempat kita, tengah jalan ini tidak terlayani dengan baik, ini kan masa depan mereka yang rusak, ya kan? Nah, jadi makanya izin terhadap pembukaan lembaga pendidikan ini juga harus dirapikan. Ya. Dan saya sering mengatakan ya dalam kuliah pada mahasiswa, pada kolega saya dosen, kalau kita ingin wira usaha atau entrepreneurship ya itu jangan gampang-gampang lah kalau di sektor pendidikan ya. Jangan gampang-gampang lah kalau mau buka lembaga pendidikan, saya bilang tidak segampang itu. Oke. Ya, jadi proses perizinan juga ya harus menentukan ya. Aku ikut menentukan. Oke. Bagaimana pencegahan atau kita menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak kita di rumah, ya kan, berangkat dari rumah, bagaimana bersikap asertif, berani mengatakan tidak. Gimana, Prof? Ya, jadi saya kira yang pertama yang ingin saya katakan bahwa setiap ada pelanggaran kode etik ya, itu harus ada tindakan yang jelas, ya. Harus ada sanksi yang jelas. Nah, apakah sanksi itu melalui hukum positif, ya, masuk ke ranah pidana, ya, dan apakah misalnya sebenarnya di lembaga pendidikan itu sendiri itu kan biasanya ada majelis kode etik, ya kan? Nah, majelis kode etik ini kan tentu harus bersikap, ya. Jadi kan biasanya sudah ada di dalam pedoman etiknya ya untuk kesalahan-kesalahan tertentu barangkali ya harus diberhentikan, ya kan? Nah, mengapa ini penting? Kita ini bukan hanya bicara masa depan anak yang jadi korban. Iya. Ya, kita ini bicara keberadaan lembaga pendidikan kita. Secara bungkus besar ya, Prof ya? Iya, karena kalau ada satu lembaga pendidikan, ya, terjadi hal-hal yang seperti ini, itu kepercayaan masyarakat akan hilang. Betul, trust. Iya, trust itu hilang, ya. Nah, jadi menurut saya memang tidak harus masuk ke ranah hukum pidana misalnya, tetapi tetap di lembaga itu harus ada sidang etiknya, gitu kan. Ya, kesalahan-kesalahan yang fatal itu ya karena saya juga ya karena selama jadi rektor itu beberapa kali ya kita turunkan ya pejabat dari jabatannya ya kalau dia melanggar etik ya. Jadi tentu ada sanksi itu kan tidak gegabah ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangannya ya. Ada yang tidak kita berikan jabatan walaupun dia pintar ya, karena dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Nah, jadi tapi memang tidak kita besar-besarkan karena ini kan mempermalukan. Tapi dalam proses internal lembaga itu harus jalan ya supaya semua pihak itu tahu bahwa lembaga kita tidak melakukan pembiaran. Nah itu. Nah, jadi panisnya tuh ya, Prof ya. Sebentar ya, saya harus ada. Jadi reward and punishment itu kan harus jalan saya kira di semua lembaga. Bu Weni juga kan kalau ada wartawan yang melanggar kode etik kan pasti kan. Nah, pasti. itu kalau dibiarkan kan Tribun Network-nya yang jadi rusak kan. Nah, jadi sama lembaga pendidikan juga seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana upaya-upaya preventif ya saya kira memang di lembaga pendidikan kita itu kode etik di dalam kegiatan sehari-hari itu harus ada ya. Misalnya interaksi guru dan dosen itu kan batas-batasan yang seperti apa ya. Misalnya tidak boleh ada kegiatan belajar mengajar itu di ruang tertutup, ya kan? Nah, tidak boleh misalnya satu guru misalnya hanya dengan satu siswa saja atau beberapa siswa saja misalnya, itu kan nggak boleh. Nah, saya misalnya begini, pengalaman Bu Eni ya, saya waktu studi S2 di Inggris ya, di University of London, awalnya itu saya nggak ngerti ya, karena para profesor itu kalau menerima tamu,
itu pintu ruang kerja itu Harus pasti terbuka ya? Mhm. terbuka itu Mhm minimal mhm 30 mhm. senti, gitu Mhm kan. mhm mhm. Nah, saya tanya-tanya, kenapa sih? Ya, ternyata itu ada kode Mhm etik mereka. mhm Apakah mau menerima tamu laki-laki atau perempuan, itu mhm ketika ada tamu, itu harus terbuka. mhm Harus di ruang terbuka. Ya, kemudian ya nggak boleh ada ruang yang tertutup. Ya, jadi ruang kuliah itu, pintunya itu kan biasanya ada kacanya. mhm Nah, mhm jadi kalau ada guru, dosen di sana, mhm itu orang yang lewat itu bisa mhm. lihat di Bisa situ. lihat apa Iya, aktivitas yang sedang iya, terjadi gitu ya? yang terjadi Iya, gitu kan. heeh. Nah, Mhm jadi kita kurang tahu ya, ini kok sampai terjadi misalnya pelecehan atau kekerasan seksual, ini kok bisa sampai terjadi seperti itu, berarti kan tidak ada pengawasan sama sekali kan. mhm mhm Nah, mhm. berarti ini kan, kebablasan ini, pasti di ruang tertutup kan, Iya pasti di ruang sepi kan. iya. Nah, ini kok kenapa sampai terjadi seperti itu, kan. Nah, ini yang nggak Mhm. boleh Iya. gitu kan. Mhm Nah, mhm jadi, itulah tugas dari manajemen lembaga pendidikan ya, membuat mhm kode etik lalu diterapkan betul ya. Jadi nggak mhm perlu ada interaksi empat mata misalnya antara guru dan, dengan siswa, apakah siswa mhm perempuan atau laki-laki, itu untuk apa gitu kan. mhm mhm Nah, mhm kalaupun ada itu dia harus di ruang guru yang terbuka gitu kan. mhm 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 Nah, ya yang namanya manusia seperti dikatakan Pak Azwar tadi, ada yang namanya khilaf gitu mhm. kan, ada yang namanya godaan setan gitu kan. Manusia tadi, Iya, yang namanya manusia. Nah, tugas kita bagaimana melakukan upaya-upaya preventif ya. Nah, tapi saya kira di atas semua itu memang, eee, karakter guru itu sangat penting ya. mhm Karena mhm kalau di dalam ilmu pendidikan tuh ada pandangan begini ya, mhm seorang murid itu dia 1 menit bersama guru yang baik, mhm. itu lebih baik dan lebih berharga daripada dia misalnya bertahun-tahun dia belajar membaca. Jadi Mmm, mhm jadi mhm mhm begitu penting, mhm eee, mhm ada guru yang baik gitu mhm bagi mhm bagi mhm bagi seorang anak itu, mhm mhm ya. mhm mhm Jadi nilainya itu luar biasa, karena itu kita harus memastikan. Jadi kalau ada mhm guru kita, ini ada indikasi-indikasi, ada laporan-laporan yang enggak, itu mhm harus cepat mhm ditindaklanjuti, ya. mhm Jadi mhm. jangan dipandang enteng, ya. Atau Nah, dianggap ini sebagai laporan yang tidak penting, gitu ya, Bang? ya ya karena seperti minggu lalu saya juga katakan, ya mana yang kita utamakan? Apa Mhm mau gurunya kita kasih sanksi yang tegas atau lembaga mhm. pendidikan kita hancur, Betul, ya kan? mhm Jadi jangan main-main, nanti mhm, orang nggak mau lagi mengirim anaknya ke sekolah kita, betul, baik perguruan tinggi maupun sekolah maupun iya, pesantren. oke, Itu banyak contohnya banyak ya, contoh, banyak contoh masyarakat mhm, nggak percaya lagi. iya, Ya betul, sampai ada orang tua yang udahlah daripada sekolah di sana lebih baik kalau tidak sekolah mhm, misalnya kan. iya, mhm Ya. Nah, jadi, sama, calon mahasiswa juga gitu, kalau ada perguruan tinggi yang tidak baik, udahlah mhm berhentilah daripada kuliah di sana, tahun depan bayar, mhm aku ikut mhm tes lagi tempat lain gitu kan. mhm mhm Jadi sampai segitunya. Nah, karena itu kita harus betul-betul mempertimbangkan ya, ini jangan sampai kita bermain-main dengan masalah, ya akibatnya lembaga pendidikan yang kita udah bangun, itu nanti hancur ya, tidak Dok? mendapat Prof, iya, hancur mhm, hancur ya. Saya oke. kira begitu, Bu Yeni. Baik, baik. Harus ada kode etik dalam kegiatan sehari-hari, ya, Iya, dan pengawasan harus ketat. Tidak boleh iya. ada aktivitas berdua atau empat mata. Prof, apakah ini mencirikan negara maju? Artinya negara-negara yang sudah beradab, yang sudah memikirkan bahwa hal itu bisa terjadi, itu memang sudah sampai berpikir ke arah sana. Sementara kan kita belum, boleh dibilang. Iya, jadi saya senang sekali Bu Weni mengatakan ini ya. Mm-mm. Karena saya ingin mengatakan bahwa eh, kualitas lembaga pendidikan di satu negara atau satu bangsa itu adalah mencerminkan tingkat peradaban dari negara atau bangsa Betul. tersebut. Nah, Mm-mm. jadi kalau kita coba aja lihat ya kenapa di lembaga pendidikan kita masih banyak kejadian, karena di masyarakat kita juga seperti itu ya.
Ya kenapa? Jadi kalau dalam kajian politik pendidikan, ya itu satu negara, peradaban satu negara, itu budaya satu negara itu dibentuk oleh dua hal. Pertama sistem politiknya, yang kedua sistem pendidikannya. Nah, jadi kita pola hidup satu negara, satu bangsa itu biasanya hubungannya itu linear dengan sistem politiknya, sistem pendidikannya. Jadi kalau sistem politiknya masih korup, biasanya di masyarakat itu korupsi itu sesuatu yang biasa gitu. Ya, dan kalau politiknya korup, coba lihat aja di lembaga pendidikannya juga akan banyak terjadi korupsi, gitu kan. Betul. Nah, jadi memang ini makanya kita tidak bisa melihat persoalan pendidikan ini secara parsial. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan kita, sistem politik kita, pada peradaban kita secara keseluruhan. Makanya kan tidak berlebihan. Itu ada namanya ahli pendidikan dari Harvard University, kalau tidak salah Howard Gardner, itu dia setelah meneliti ya data-data dan perkembangan pendidikan di Indonesia, beliau itu mengatakan kaget sekali. Pendidikan di Indonesia itu butuh 150 tahun lagi katanya baru bisa seperti pendidikan di negara-negara maju. Ya, jadi bagi kami ini kan pukulan sekali buat kita yang di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi kalau kita renung-renungkan gitu kan, oh ya memang ini ya banyak sekali persoalan pendidikan kita ini. Ya orang dana bos saja masih banyak yang diselewengkan, misalnya kan gitu ya. Pengangkatan guru, coba penempatan guru, penugasan guru, itu semuanya masih. Coba lihat sekarang Kak, kalau data dari Dinas Pendidikan itu saya tidak tahu yang terakhir ya, beberapa tahun terakhir. Itu kalau rasio guru murid di Sumsel ini sudah bagus sekali, 1:21. Artinya jumlah guru kita itu sudah banyak sekali. Banyak. Tetapi numpuk di kota-kota besar, Palembang, Lubulingga, ini. Nah, di daerah-daerah terpencil itu masih banyak sekolah itu yang penjaga sekolahnya merangkap guru bahasa Indonesia, merangkap guru matematika, merangkap guru agama juga. Artinya kekurangan guru. Kenapa? Karena pola penempatan guru kita ini masih syarat dengan kolusi. Siapa yang punya koneksi dengan pejabat? Ya, kadang-kadang SK-nya belum keluar dia sudah dipindahkan ke kota kan. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi inilah, jadi persoalannya itu politik juga. Kalau tadi saya katakan, kenapa guru-guru kita misalnya banyak yang apatis ya, udahlah. Kenapa? Karena memang tidak ada merit system. Ya, guru-guru yang bagus tuh nggak mendapat reward gitu kan. Nah, tahu-tahu keponakan si Atu jadi kepala sekolah, jadi ini, jadi itu. Nah, jadi kan guru-guru itu kan akhirnya kan apatis kan. Udahlah yang penting kita laksanakan tugas gitu kan, nggak usah terlalu banyak berkreasi, berinovasi. Kira gitu Bu Yeni. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.